Salam Nusantara. Cahaya Kebangkitan Nusantara, disingkat CKN, adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang mendambakan suatu tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang lebih baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkumpulan ini berasaskan asas religiusitas dan perikemanusiaan. Jadi artinya orang-orang yang terkumpul atau yang berkumpul di wadah ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai agama yang dianut masing-masing individu, dan juga orang-orang yang peduli terhadap sesamanya, yang menginginkan sesamanya untuk juga mendapatkan suasana atau tatanan kehidupan yang lebih baik. Nah, CKN ini memiliki visi kebangsaan yang kami sebut yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kokoh dan makmur, yang tegak konstitusi negaranya, yang maju dan kuat perekonomiannya, yang terjamin keadilan sosialnya, yang tinggi nilai kemanusiaannya, yang lestari kerukunan dan kegotong royongan antar warga negaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, CKN berdiri di tengah-tengah suasana Pilpres, suatu pesta demokrasi di negara Indonesia, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memilih seorang presiden yang akan membawa bangsa dan negara ini mencapai cita-citanya. Kami mengharapkan atau berusaha untuk memberikan kontribusi agar bangsa dan negara ini mendapatkan pemimpin yang ideal. Bagaimana atau apa pemimpin yang ideal yang kita butuhkan? Kami menganggap atau menilai bahwa pemimpin ideal yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini adalah seorang yang mampu membawa bangsa dan negara ini mencapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Yaitu yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 4 cita-cita ini yang diharapkan terwujud dalam waktu yang sesegera mungkin. Dan ini kita mengharapkan ada sosok pemimpin yang mampu membawa bangsa dan negara ini mencapai cita-cita tersebut. Bagaimana supaya cita-cita itu bisa tercapai? Nomor 1 adalah dia harus berani. Terkait dengan cita-cita pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai agama, maka pemimpin tersebut harus berani untuk bersikap adil, harus berani untuk mengedepankan asas kesetaraan, tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itulah yang dimaksud dengan keberanian. Keberanian menerapkan asas kesetaraan. Lalu yang kedua, pemimpin Indonesia harus bijaksana, harus memiliki kemampuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, mensejahterakan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia. Dan kita semua tahu bahwa kesejahteraan itu menyangkut pendapatan, menyangkut kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi sekarang ini utamanya tidak bisa lepas dari keadaan atau kegiatan ekonomi dunia. Jadi mau tidak mau juga harus berani, memiliki keberanian dan juga kemampuan untuk menghadapi pasar global.
pasar internasional. Nomor satu, pemimpin itu diharapkan bisa mampu membawa investor ke dalam negeri untuk membangun, ya, dan harus mampu juga membawa atau mengkondisikan investor itu memiliki kepedulian sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk orang-orang agar bisa bekerja di dalam industri, di dalam pabrik-pabrik yang dibawa oleh investor itu. Ya, jadi mungkin ada program training khusus, ada program edukasi, sehingga industri yang dibangun di Indonesia mempekerjakan orang-orang Indonesia. Di satu sisi mendatangkan investor, lalu di sisi yang lain yang juga harus mulai difikirkan oleh ahli-ahli ekonomi, artinya pemimpin itu nanti akan bisa merekrut atau mengangkat orang-orang yang punya kompetensi di bidang ekonomi untuk memberdayakan rupiah, untuk membawa atau menaikkan, memperkuat kedaulatan rupiah. Ini adalah satu tantangan tersendiri, tetapi tidak perlu khawatir karena Indonesia adalah negara yang kaya, memiliki komunitas yang luar biasa, ya, maka itu program hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sekarang harus terus didukung dan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Jadi artinya Indonesia sudah tidak lagi mengekspor bahan mentah, jadi yang diekspor setidak-tidaknya adalah barang setengah jadi. Dan itu memerlukan keberanian bagaimana menghadapi pasar internasional, ya, dan juga bagaimana caranya supaya rupiah kita semakin berdaya, memiliki kedaulatannya. Nah, itulah jadi pemimpin yang berani, pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola atau meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, dan juga selanjutnya adalah yang memperhatikan pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting. Kita ingin atau kita mau bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdidik. Dengan pendidikan yang baik, maka seseorang akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, dan selanjutnya pekerjaan yang baik tentunya akan bisa mendatangkan penghasilan yang baik. Nah, itu adalah cita-cita yang ketiga. Cita-cita yang keempat, pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang memiliki kemampuan global, memiliki kemampuan untuk lobby-lobby internasional, dan saya pikir itu sudah memang seharusnya karena masa atau era globalisasi ini kita harus memiliki hubungan yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, inilah visi CKN, dan kami membuka organisasi ini untuk semua orang yang memiliki kepedulian dan semangat yang sama dengan kami. Untuk memperkuat dan menunjukkan eksistensi Cahaya Kebangkitan Nusantara, sejak beberapa saat yang lalu kami sudah melakukan pendekatan dan membangun komunikasi kepada rekan-rekan di beberapa wilayah yang mana nantinya akan menjadi wilayah kerja atau perwakilan Cahaya Kebangkitan Nusantara. Dan beberapa saat ke depan secara resmi tentunya kami akan melakukan deklarasi di beberapa wilayah. Yang pertama, Papua. Mengapa Papua? Karena Papua itulah ujung timur Indonesia, ujung timur Nusantara. Dialah ufuk timur Nusantara, awal bersinarnya cahaya matahari. Di sanalah simbol kejayaan kerajaan Tidore di zaman dulu hingga ke wilayah kepala burung pulau Papua. Itu mengapa kami mulai membuka kerja di wilayah Papua. Dari Papua selanjutnya Cahaya Kebangkitan Nusantara bergerak ke arah tengah, ke Pulau Bali persisnya. Mengapa Pulau Bali? Karena Bali merupakan simbol keberagaman dan persatuan nasional dengan outward lookingnya ke area dunia, dan di mana sebagaimana yang kita ketahui Bali terkenal dengan kekuatan industri pariwisatanya.
Dari Bali kami akan berlanjut ke wilayah Sulawesi Selatan. Dan sejak zaman dahulu, Sulawesi Selatan itu sangat dikenal dengan perdagangan maritimnya oleh suku Bugis dan suku Makassar. Dan dari Sulawesi Selatan akan bergerak menuju ke arah barat dan persisnya nanti akan di daerah Jawa Tengah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Jawa Tengah merupakan simbol pusat kejayaan Kerajaan Mataram. Dan dari Jawa Tengah akan menuju ke wilayah barat selanjutnya, yaitu di daerah Palembang. Dan menyebut Palembang, kita semua tentu ingat di abad ke-7 itu Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang pernah berjaya pada masa itu, yang kita ingin kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 itu bisa diulangi lagi pada abad 21. Dan selanjutnya dari Palembang kita akan bergerak menuju Nias Utara, yang juga kita tahu sebagai daerah yang sangat unik dengan aneka kebudayaannya, kearifan lokalnya, dan hal-hal yang positif yang tentunya bisa kita elaborasikan dalam program-program kerja Cahaya Kebangkitan Nusantara, dan juga akan bergerak terus kepada wilayah-wilayah yang lainnya di Nusantara. Dalam rangka mempercepat mewujudkan visi dari Cahaya Kebangkitan Nusantara ini, kami menjalankan 9 misi yang kami canangkan, yaitu melakukan kegiatan pendidikan politik kebangsaan baik kepada kader CKN maupun kepada masyarakat pada umumnya, mempersiapkan para kader terbaik CKN untuk dicalonkan menjadi pemimpin bangsa atau negara pada setiap tingkat pemerintahan, mempersiapkan para kader CKN yang ingin memberi kontribusi sebagai anggota legislatif untuk berkiprah melalui partai politik yang ada yang sejalan dengan visi CKN. Kemudian bekerja sama dengan lembaga negara terutama MPR untuk mensosialisasikan program 4 pilar kebangsaan. Dan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Melakukan advokasi terkait kasus-kasus yang menyangkut ketidakadilan, mendorong lembaga pers untuk menyuarakan berbagai kepentingan publik, dan bekerja sama membantu pemerintah terkait berbagai kegiatan yang bersifat tanggap darurat dan melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan, penanggulangan segala bentuk bencana, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan-gangguan bagi keutuhan kemajuan NKRI. Kemudian kami juga memiliki program-program yang sudah kami jalankan maupun yang sedang kami rencanakan, yaitu program wawasan kebangsaan, program kreatif, program edukasi, program kemasyarakatan, dan program-program lainnya yang bersifat relawan.